adik-adik Kids, Blessed Sunday. Karina mau ingetin, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Yuk kita sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Shalom Garis Kids. Blessed Sunday. Blessed Sunday. Ketemu lagi dengan Kak Berta di sini. Kami Cal di sini. Dan Kebet di sini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Iya. Yuk, adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, ikuti Kakak Michelle berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini Dan hari ini kami bisa kami bisa bertemu lagi dalam ibadah ibadah Garis Kids. Charis Kids. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau bersuka cita, bersukacita, memuji, memuji, memuliakan memuliakan namamu. namamu. Kami juga mau Kami juga mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pimpin kami pimpin kami dalam ibadah ini. dalam ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama tepuk tangan ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about Deep, deep, down, down, deep down in my heart. talk about Deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. think about Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay. Kak, kami coba punya pertanyaan. apa tuh Kak? Tahu nggak Tuhan Yesus disebut sebagai apa? Apa ya? Apa? Itu loh, yang ada ini nih. Apa itu? Memerintah semuanya, pemimpin. Raja ya Kak? Iya, betul. Tuhan Yesus sebut sebagai apa? Raja. Raja. Nggak cuma di bumi, Tuhan Yesus raja atas semua alam semesta ini. Yo, kalau gitu kita sama-sama nyanyiin lagunya ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba, 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 ba. Who is the king of the universe? Who is the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe. He is the king of me. Sekali lagi ya. Sama-sama. Who is the king? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba, 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 ba. Who is the king of the universe? Who is the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe. He is the king of me. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba, 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 ba. Who is the king of the universe? Who is the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He
adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan sekarang kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk, sama-sama kita siapin hati kita. Adik-adik yang sudah menyiapkan elemen perjamuan kudus, yuk kita berdoa. Pertama-tama kita ambil rotinya ya. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang sudah tergantung di atas kayu salib, yang sudah menanggung semua penyakit kami, sehingga oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita angkat anggurnya ya. Mari ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang membenarkan kami, yang menguduskan kami, dan mengampuni semua dosa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa jadi anak kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus.
akan berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih telah mengampuni dosa kami, mendengarkan kami, dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Hai Karis Kids, gimana kabarnya adik-adik semua hari ini? Kak Kris berharap adik-adik baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti cerita Alkitab yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, hari ini kita ngobrolin tentang makanan yang enak-enak dulu yuk. Coba kita mulai dari ngomongin dessert ya. Kira-kira dessert favorit kalian itu apa sih? Sepotong kue coklat? Atau jelly yang banyak buahnya? Atau mungkin semangkuk es krim? Coba aku mau lihat siapa yang di sini suka makan es krim. Boleh angkat tangannya. Wah, es krim itu enak sekali ya adik-adik. Manis dan juga dingin. Enak banget ya kalau dimakan, apalagi saat panas terik. Kak Kris juga suka loh makan es krim. Tapi masalahnya, es krim itu harus secepatnya dimakan. Soalnya kalau enggak, dia bisa langsung meleleh dengan begitu cepat. Apalagi kalau siang hari yang panas, es krim bisa meleleh dengan lebih cepat. Tapi kalian tahu nggak adik-adik? Es krim itu bisa digoreng loh. Serius Kak Kris? Iya, es krim itu bisa digoreng dengan panasnya wajan penggorengan. Nah, coba kalian lihat gambar yang satu ini. Seperti ada lapisan coklat di sekitaran es krim. Lapisan ini namanya adalah butter. Butter ini yang seutuhnya menutupi es krim ini jadi kayak pelindung gitu adik-adik. Jadi ketika waktu es krim ini digoreng di wajan yang panas, es krim ini terlindungi. Nah, cerita Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 3. Adik-adik di rumah bisa juga sambil membaca kisahnya di Alkitab adik-adik juga ya. Jadi, di cerita ini ada 3 orang anak muda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pemuda yang sangat pintar, sangat tampan, dan sangat mendapat kasih dari raja. Pada saat itu, raja mereka bernama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar terkenal sangat berkuasa di wilayah Babel, dan ia membuat sebuah patung emas yang besar sekali, 60 hasta tingginya dan 6 hasta lebarnya. Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk setiap orang yang ada di situ harus berlutut dan menyembah patung emas yang ia buat. Setiap kali ada bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdan, dan berbagai alat musik lainnya yang berbunyi. Setiap orang yang melanggar akan diberikan hukuman dan dibuang ke dalam api. Nah adik-adik, suatu hari nih, Raja Nebukadnezar
menerima laporan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang sudah dibuatnya itu. Ketiga pemuda ini mempercayai bahwa hanya ada satu Allah yang layak untuk disembah, yaitu Allah mereka, Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Mendengar hal itu, marahlah Raja Nebukadnezar, dan ia berkata bahwa akan memberikan Sadrak, Mesak, dan Abednego kesempatan kedua untuk sujud menyembah patung emas yang ia buat itu. Tapi apabila mereka tidak mentaatinya lagi, mereka akan dibuang ke dalam api, adik-adik. Nah, di Alkitab diceritakan bahwa ketiga pemuda itu tetap menolak untuk menyembah patung itu. Raja Nebukadnezar menjadi lebih marah dan ia memerintahkan untuk membuang Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian, dan juga diperintahkan supaya dibuat menjadi 7 kali lebih panas dari biasanya. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun dibuang ke dalam perapian yang sangat panas itu, adik-adik, dalam keadaan yang terikat. Bahkan pengawal yang ditugaskan untuk membuang mereka pun sampai ikut terbakar loh. Panas sekali ya pastinya apinya. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilihat sudah masuk ke dalam perapian itu, sesuatu yang luar biasa terjadi loh, adik-adik. Kita baca yuk di Daniel 3 ayat 24 sampai 25. Kak Kris bacain ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Raja Nebukadnezar pun kemudian mendekati pintu perapian yang menyala-nyala, dan ia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk berjalan keluar dari perapian. Ketiga pemuda itu pun berjalan keluar dari api dengan tidak kekurangan satu apapun. Pakaiannya masih lengkap dan tidak ada anggota tubuh mereka yang terbakar. Wah, luar biasa ya adik-adik. Melihat hal itu, Raja Nebukadnezar dan semua yang ada di tempat itu sangat terkejut. Raja pun bertobat dan memuji Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego karena ia percaya Allah mereka telah mengirimkan malaikat untuk menyelamatkan mereka. Raja pun akhirnya mengeluarkan perintah baru bahwa setiap orang yang ada di sana, suku, bangsa, atau bahasa apapun yang mereka miliki, mereka harus menyembah Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga pemuda ini pun kemudian diberikan kedudukan yang tinggi di wilayah Babel. Keren sekali ya adik-adik ceritanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa dan adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Seperti pada cerita tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun sudah dibuang ke dalam perapian yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya dan dalam keadaan yang terikat, Tuhan sanggup untuk menjaga dan melepaskan ikatannya sehingga mereka bisa berjalan keluar dari perapian itu. Kita baca yuk ayat di Alkitab, Mazmur 5 ayat 12. "Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai." Atau dalam bahasa Inggrisnya, Psalm 5 verse 12. "For you, O Lord, will bless the righteous. With favor, you will surround him as with a shield." Dari ayat ini, kita juga bisa belajar, Tuhanlah yang memberkati orang benar dan yang memagari dengan anugerah seperti perisai. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak yang sudah dibenarkan karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan kita
kebenarannya dengan menebus semua dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib. Hari ini, kalau mungkin keadaan di sekitar kita mungkin menakutkan buat kita, sama seperti perapian tadi yang dipanaskan 7 kali lebih panas, tetapi hari ini kita bisa percaya dan kita tidak perlu takut atau khawatir lagi. Kita sudah tahu kebenaran hari ini, kalau Tuhan kita akan memberkati kita dan memagari kita seperti perisai. Tuhan sendiri yang akan menjaga kita dari segala bahaya. Sama seperti contoh es krim yang digoreng pada awal tadi, ada butter yang bisa melindungi es krim di dalamnya supaya tidak terbakar. Seperti itu jugalah kita dilindungi. Dan tambahan juga nih adik-adik, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam perapian, Raja Nebukadnezar melihat seperti ada 4 orang di situ dan berbicara sambil berjalan-jalan. Dari cerita itu, kita juga bisa belajar bahwa walaupun kita ada di dalam kondisi yang menakutkan, Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di tempat atau di keadaan yang paling kita takuti, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Ia begitu mengasihi kita, begitu mengasihi adik-adik semua. Kita semua adalah anak-anak yang begitu berharga di mata Tuhan. Untuk itu, jangan pernah takut lagi ya adik-adik, untuk apapun yang mungkin menakutkan yang terjadi di sekeliling kita. Karena kita percaya kita telah dipagari dan dilindungi oleh penyelamat kita yang begitu mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan Engkau selalu ada buat kami apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan atas cerita Alkitab yang bisa kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Hai Caris Kids, aktivitas kita di minggu kedua bulan Maret adalah membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke api. Yuk kita buka bersama. Alat-alat yang kita perlukan yaitu yang pertama ada toples bening, lalu kertas krep berwarna merah dan orange, lalu lampu, dan gambar Tuhan Yesus, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan juga gunting dan lem kertas. Cara membuatnya, yang pertama, adik-adik potong kertas krep warna merah dan orange menjadi seperti bentuk api dalam berbagai ukuran. Kemudian, tempelkan kertas krep di sekeliling toples dengan menggunakan lem kertas. Lemnya tipis-tipis saja ya. Berikutnya, adik-adik bisa potong orang-orangan Yesus, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang terakhir, adik-adik bisa masukkan lampu ke dalam toples dan semua orang-orangan. Adik-adik harus ingat bahwa meskipun di dalam api, tapi roh Tuhan selalu menyertai. Nah, jadi deh, adik-adik jangan lupa untuk foto hasil kreasi kalian dan kirimkan ke kakak-kakak Caris Kids untuk mendapatkan bintang Caris.
Selamat mengerjakan adik-adik. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas di buku Carrie's Kids. See you, Tuhan Yesus memberkati. Jesus wants we love the children.